Namaku Nina. Malam itu lagi-lagi sama. Duduk di ranjang dingin. Memeluk bantal yang sudah nggak ada wangi suamiku. Jam dinding berdetak makin pelan. Tapi di dalam dadaku, degupan terasa brutal. Suamiku masih di kantor. Katanya demi masa depan. Demi rumah. Demi aku. Tapi gimana dengan masa kini? Gimana dengan aku yang kesepian di sini? Aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku istri atau cuma penjaga rumah kosong? Setiap malam aku merasa bukan lagi wanita, tapi patung yang dipajang di rumah ini. Ada tubuh, ada wajah, ada senyum, tapi semua kosong. Hatiku lapar, tubuhku haus, dan jiwaku menjerit. Aku nggak butuh rumah megah, nggak butuh tas mahal, nggak butuh saldo ATM gemuk. Yang aku butuh cuma satu, pelukan. Tapi sayangnya, pelukan itu sudah lama hilang dari hidupku. Dan ketika pelukan hilang, panas lain mulai muncul, panas yang nggak bisa aku padamkan. Awalnya aku mencoba sabar. Aku bilang ke diriku sendiri, tenang, ini cuma fase. Semua demi cinta, demi keluarga. Tapi sabar juga ada batasnya. Malam-malamku makin panjang, makin sepi, makin dingin. Aku baring di ranjang, tapi rasanya kayak baring di es. Dan di balik dingin itu, ada bara yang menyala. Aku butuh hangat. Aku butuh sentuhan. Aku butuh api yang nyata. Tapi yang ku dapat cuma layar ponsel dengan pesan singkat. Maaf sayang. Aku lembur lagi dan lagi. Sampai kapan? Sampai aku jadi patung tanpa nyawa? Kesepian itu makin brutal. Aku mulai mendengar suaraku sendiri berbisik. Aku pengen dipeluk. Aku pengen dicintai. Dan bisikan itu makin lama makin keras. Sampai akhirnya berubah jadi jeritan yang nggak bisa lagi aku tahan. Hari itu aku bertemu dia, lelaki asing dengan senyum nakal yang bikin tubuhku merinding. Tatapannya tajam, suaranya berat dan caranya bercanda. Seakan-akan dia tahu persis apa yang aku butuhkan. Dia bukan suamiku, tapi kehadirannya seperti hujan di tengah gurun. Setiap kali dia ada di dekatku, aku lupa dengan kata setia. Aku tahu ini salah, tapi tubuhku bergetar. Nafasku kacau, pikiranku pecah berantakan. Ada sesuatu di matanya yang menelanjangi semua kesepianku. Ada sesuatu di senyumnya yang membakar semua pertahananku. Aku mencoba menolak. Aku mencoba lari. Tapi setiap aku berlari, bayangannya justru makin kuat menghantuiku. Dia hadir bukan sekadar orang asing. Dia hadir sebagai godaan paling brutal yang pernah aku temui. Dan malam itu datang. Malam ketika suamiku bilang, dia harus lembur lagi. Malam ketika aku kembali sendirian di rumah besar yang dingin. Malam ketika lelaki itu muncul. Jantungku berdegup brutal. Nafasku tersengal. Tubuhku panas. Aku tahu aku berdiri di tepi jurang. Tapi jurang itu justru memanggilku. Tangannya menyentuh tanganku. Hangat. Panas. Listrik mengalir brutal ke seluruh tubuhku. Aku ingin menolak. Tapi tubuhku justru maju selangkah. Api yang selama ini kupendam akhirnya meledak. Aku terbakar. Aku meledak. Aku hidup kembali. Itu salah. Itu dosa. Tapi itu juga candu yang bikin aku nggak bisa berhenti. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, aku merasa jadi wanita. Bukan patung. Bukan boneka. Malam itu, aku menyerahkan diriku pada api yang selama ini aku tahan. Dan aku tahu, mulai detik itu, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Tapi pagi datang, dan kenyataan pun muncul. Suamiku pulang dengan wajah lelah, mata sembab, dan tubuh yang jatuh karena kerja. Dia nggak tahu apa yang terjadi malam itu. Dia nggak tahu aku sudah bermain dengan api. Dia cuma tersenyum, memelukku singkat, lalu terlelap. Aku menatap wajahnya dan hatiku hancur. Aku merasa jadi istri paling busuk di dunia. Aku tersenyum di depannya, tapi di dalam aku menangis. Api yang kubiarkan membakar tubuhku semalam, kini membakar jiwaku. Setiap detik aku merasa bersalah, tapi rasa candu itu masih ada. Rasa haus itu masih hidup. Aku terjebak dalam lingkaran yang brutal. Cinta pada suamiku, tapi candu pada lelaki yang bukan milikku. Dari semua ini aku belajar, cinta bukan cuma soal uang. Bukan cuma soal janji masa depan. Cinta butuh hangat, butuh pelukan,
dan butuh sentuhan sederhana yang nyata. Suami yang sibuk kerja harus ingat, rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana hati istrinya menunggu. Dan seorang istri harus berani jujur sebelum api kesepian berubah jadi dosa. Karena sekali kau membiarkan dirimu terbakar, sulit untuk kembali padam. Api itu manis di awal, tapi bisa menghanguskan segalanya di akhir. Ingatlah, kesetiaan itu mahal. Sekali kau khianati, apinya bisa membakar habis segalanya. Aku adalah saksi bahwa kadang rumah tangga bukan hancur karena orang ketiga, tapi karena kita sendiri lupa memberi hangat.